Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita pada hari ini memasuki minggu biasa yang ke-31. Kutipan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Dalam perikop ini dikisahkan seorang ahli Taurat datang kepada Yesus untuk mencobai dia. Dia bertanya, "Guru, hukum manakah yang paling utama di dalam hukum Taurat?" Kita tahu bahwa hukum Taurat sudah dijabarkan dari 10 perintah Allah menjadi 613 perintah dan larangan. Dari 613 itu ada 365 larangan. Dengan demikian, setiap hari ada 1 larangan. Dan kemudian sisanya adalah perintah, 248 perintah. Bisa kita bayangkan bagaimana beratnya orang Yahudi menjalankan perintah dan larangan dari hukum Taurat ini. Si ahli Taurat bertanya kepada Yesus sebagai guru Yahudi pada waktu itu, apakah Yesus tahu mana dari 613 hukum yang paling berbobot? Jadi bukan mana yang paling penting, mana yang paling utama, tetapi mana yang paling berbobot di antara 613 itu. Kalau soal pentingnya, semua penting, semua baik, tetapi tidak sama bobotnya. Dan Yesus menjawab dengan sangat sederhana bahwa hukum yang utama dan yang pertama adalah mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan seluruh diri. Dan yang menarik, hukum yang kedua yang disebut oleh Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menyebut bahwa hukum yang kedua ini sama dengan yang pertama. Jadi hukum pertama dan kedua tidak bisa dipisahkan. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama seperti mata uang dengan 2 sisinya. Tidak bisa dipisahkan. Karena Tuhan Allah hanya bisa dikasihi melalui sesama yang konkret. Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Buktinya apa? Maka kita hanya bisa membuktikan kasih kita kepada Tuhan ketika kita mengasihi sesama kita. Dan melalui kasih kita kepada sesama, kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Itulah jawaban yang diberikan oleh Yesus. Jawaban Yesus sederhana, tapi itu merangkum seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Intinya kasih, karena Allah adalah kasih. Namun kemudian ada pertanyaan berikutnya. Mengasihi sesama seperti diri sendiri itu yang bagaimana?
Apakah kalau saya mengasihi sesama saya harus memperlakukan dia seperti saya memperlakukan diri saya? Menurut para ahli, yang dimaksud oleh Yesus mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah menjadikan sesama itu sebagai orang-orang yang senasib di dunia ini. Kita bisa menjadi orang kaya, kita bisa menjadi orang sukses, kita bisa menjadi orang yang bernasib baik, boleh dikatakan. Dan ada orang lain yang tidak sukses, yang miskin, yang gagal, dan sebagainya. Tapi meskipun kita punya perbedaan di situ, pada akhirnya kita mempunyai nasib yang sama. Kita ini sama-sama manusia. Pada akhirnya kita juga akan mati. Dan ketika kita mati, nasib kita semua sama. Tidak ada orang mati yang kemudian terbedakan dari orang miskin karena dia kaya. Orang kaya tidak kemudian matinya lebih istilahnya tenteram daripada orang miskin. Entah orang kaya, entah orang miskin, entah orang sukses, entah orang gagal, semua punya nasib yang sama. Nah, inilah yang mau digarisbawahi oleh Yesus tentang mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kita semua orang-orang manusia ini mempunyai nasib yang sama di dunia ini. Maka kita tidak bisa membanggakan diri di atas yang lain seolah-olah kita lebih hebat. Yang penting kemudian adalah bukan sukses, melainkan mutu hidup kita. Mutu hidup kita tergantung pada apa yang bisa kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ukuran kita bukan panjang pendeknya umur. Kalau ukurannya adalah panjang pendeknya umur, Yesus meninggal pada usia 33 tahun dan dia hanya berkarya selama 3 tahun. Pendek sekali usianya. Namun kita lihat, selama 3 tahun berkarya, Yesus telah mengubah dunia. Berkat kehadiran Yesus, arah dunia telah diubah. Ketika orang pada zaman itu mengagungkan kekuatan fisik, saling membalas kekerasan, Yesus mempromosikan hidup damai, pengampunan, berkorban. Dan berkat pengorbanan itu, dunia pun berubah. Mulai saat itu, orang menghayati bahwa hidup damai itu lebih penting daripada bermusuhan. Mencintai orang lain, meskipun berbeda suku, bangsa, itu lebih penting daripada berperang. Mulai saat itu, orang mulai mengembangkan bagaimana bisa hidup solider satu sama lain, saling berbagi kekayaan, saling berbagi rezeki. Itu karena mulai diajarkan, ditekankan, dipromosikan oleh Yesus. Oleh karena itu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama merupakan dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Semoga hidup kita bermutu karena kita berani membagikan kasih kepada Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.